Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Widyastuti Eskom MA selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, saya Helvi Violasari dengan NIM 1122111121 dari kelas MA 21C14 Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir yang bertema PPH Pasal 23 beserta studi kasus dan analisisnya. Terima kasih. Baik, di sini ada penjelasan mengenai PPH Pasal 23. PPH 23 adalah salah satu pajak di Indonesia yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Penghasilan dari penyerahan jasa sewa harta selain tanah dan atau bangunan, bunga dividen, royalti maupun penghargaan dan hadiah selain yang dipotong PPH 21. Nah, di sini disebutkan siapa saja pihak pemotong PPH pasal 23. Yang pertama ada badan pemerintah, kedua badan usaha tetap BUT, 3 penyelenggara kegiatan, 4 perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 5 subjek pajak dalam negeri, 6 wajib pajak orang pribadi dan tertentu yang ditunjuk oleh PDI. Baik, di sini ada tarif dan objek PPH pasal 23. Lantas, berapa besar tarif PPH 23 yang dikenakan? Tarif PPH 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 2% dan 15%. Tarif PPH 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak DPP berupa jumlah brutonya. Maksud dari DPP itu apa ya? Nah, jumlah bruto ini adalah jumlah penghasilan yang dibayarkan atau sudah jatuh tempo pembayarannya. Namun, DPP dari jumlah bruto ini tidak berlaku untuk penghasilan dari jasa catering, pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement), pembayaran kepada penyedia jasa atau pengadaan, atau pembeli barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan, atau penghasil dari penyedia jasa kepada pihak ketiga. Baik, apa yang membedakan pengenaan tarif PPH 23 tersebut? Untuk tarif PPH 23 sebesar 15% dikenakan yang pertama ada dividen, yang kedua bunga, yang ketiga ada royalti, yang keempat hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Untuk PPH 23 sebesar 2% dikenakan atas yang pertama ada sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Yang kedua ada jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Di sini menjelaskan jumlah bruto tidak termasuk PPN dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Di sini ada pengecualian PPH 23. Meski demikian, terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pemotong PPH 23 seperti 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayar atau terutang terkait dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyerahan kontraksi investasi kolektif. Yang kelima ada SHU, koperasi yang dibayarkan kepada anggota oleh koperasi. Dan 6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha jasa keuangan sebagai penyalur pembiayaan atau peminjaman. Baik, di sini ada saat
terutang PPh pasal 23 dan waktu penyetoran dan pelaporannya. Saat terhutang dijelaskan, satu, dibayarkannya penghasilan, yang kedua disediakan untuk dibayarkan penghasilan, atau tiga, jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Terus di sini juga kapan waktu penyetoran dan pelaporan. Dijelaskan batas waktu pembayaran penyetoran pajak adalah 10 bulan berikutnya. Yang kedua, batas waktu pelaporan SPT masa adalah tanggal 20 berikutnya. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan tentang studi kasus dan analisisnya. Di sini ada perusahaan dev dan penyewa gedung. Yang pertama, kondisi. Menjelaskan PT Dev adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. PT Dev penyewa gedung perkantoran dari PT Properti Jaya. PT Properti Jaya memberikan faktur sewa gedung sebesar 200 juta kepada PT Dev. Yang kedua yaitu perhitungan pasal 23. Yang pertama, tarif PPh pasal 23 untuk sewa selain kendaraan menjelaskan berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 04/PJ/2017, tarif PPh pasal 23 atas sewa selain kendaraan adalah 10%. Yang kedua, dasar pengenaan pajak menjelaskan dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto atau nilai total sewa yang ditagih, yaitu 200 juta. Yang ketiga, perhitungan PPh pasal 23 menjelaskan PPh pasal 23 sama dengan 10% dikali 200 juta, PPh pasal 23 sama dengan sebesar 20 juta. Baik, selanjutnya ada 3 pada PT DIP, itu menjelaskan pada saat penerima faktur sewa gedung. Yang pertama ada beban sewa gedung sebesar 200 juta, hutang PPh pasal 23 sebesar 20 juta, kas atau bank sebesar 180 juta. Yang keempat, pada PT Properti Jaya menjelaskan pada saat penerima pembayaran dari PT Dev, kas atau bank sebesar 180 juta, piutang PPh pasal 23 20 juta, pendapatan sewa gedung sebesar 200 juta. Baik, di sini di sebelahnya ada laporan dan pembayaran, yaitu menjelaskan PT Dev wajib menyetorkan PPh pasal 23 sebesar 20 juta ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah transaksi. PT Dev juga wajib melaporkan pemotongan PPh pasal 23 dalam surat pemberitahuan SPT masa PPh pasal 23 pada bulan berikutnya. Selanjutnya di sini ada analisis. Yang pertama, kewajiban pemotongan menjelaskan PT Dev sebagai penyewa gedung memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 23 sebesar 10% dari jumlah bruto sewa gedung. Yang kedua, ada dampak pada arus kas. Menjelaskan PT Properti Jaya menerima pembayaran sebesar 180 juta dan memiliki hak atas piutang pajak sebesar 20 juta yang akan digunakan sebagai kredit pajak. Yang ketiga, ada kepatuhan pajak. Menjelaskan kepatuhan terhadap pemotongan dan pelapor PPh pasal 23 penting untuk menghindari sanksi dan denda dari otoritas pajak. Baik, kesimpulannya, dalam kasus ini PT Dev sebagai penyewa gedung memiliki kewajiban memotong PPh pasal 23 sebesar 10% dari nilai bruto sewa gedung yang diterima oleh PT Properti Jaya. PT Dev harus menyetor pajak yang telah dipotong ke kas negara dan melaporkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, itu dia penjelasan singkat dari materi yang saya presentasikan.
mengenai PPH Pasal 23 beserta studi kasus dan analisisnya. Saya Helvi Violasari memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.